Ya, Gara-gara ini nih kesalahan teknis nih, aduh. lama sekali. Jadi bete duluan gua Biasanya kesel. emang dalam kehidupan tuh selalu ada trouble kan. Wow, Iya nggak sih? Pasti. Kita tuh harus tetap bersabar, tawakal. Kayaknya ini Ibu bro, Ustazah nih. gosipin satu ini. Apa nih gosipnya nih? Nah, kabar-kabarnya tuh dari salah satu tweet Smartizen dan netizen ya mengatakan bahwa pengiriman paket dari Jawa ke Sumatera Yes. melalui mobil JNE terlibat kecelakaan ya kan. Waduh. Sehingga Yeah. ada kemungkinan barang Smartizen dan lain sebagainya ikut terbakar bersama di dalamnya. Ya. Gitu. Kita doakan semoga tidak ada korban ya. Alhamdulillah sepertinya tidak ada korban Semoga sih. kayaknya nggak ada. Ada ini caption dari akun tersebut ya. Katanya kabar buruk untuk yang pengiriman barang dari Jawa ke Sumatera dengan menggunakan JNE. Setidaknya sekitar 25% paket dalam truk ekspedisi perusahaan JNE itu hangus terbakar. Untungnya tidak ada korban jiwa karena sempat dipadamkan dan penumpang memakai life jacket sesuai arahan kru. Waduh, Ya, untungnya sudah safety sih, Iya. tapi nggak can be fun. Wah. Agak malam nih ya. Kayaknya paling Itu enak. merek nugget ya. Nugget lah. Nugget Ayam. Iya, Iya nugget. Fiestu ya. Iya. Fiestu kan? Benar. Iya. Ini kita lihat dari komentar-komentar netizen nih. Dari Imam Pras 28, tolong jangan dihujat, ini musibah. Iya, Gue juga iya, nggak bro. hujat kali. Tadi juga ngedoain. Gimana gua ngehujatnya? Gue tadi ngedoain semoga nggak ada korban jiwa dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Di mana letak gua menghujat? Imam Pras 28? Iya benar. Ngeselin. Dan alhamdulillah tidak ada ya bro ya. Emang kita tuh tidak boleh menghujat karena ini kecelakaan. Musibah Iya. juga. Tapi pasti ada aja yang ngehujat sih. Iya nggak sih? Semoga aja nggak ada nih. Iya. Masa dalam kondisi kayak gini masih ada yang kayak gitu ya? Indonesia tuh parah banget berarti ya Asli. kalau misalnya ada. Kan di situs apa sih katanya? Apa tuh? Kalau menurut Iya, Microsoft. Microsoft, kalau orang katanya- Indonesia tuh orang paling gak sopan katanya di Iya. dunia maya di media sosial. Emangnya juga Bener. akuin iya sih. Terus abis dari di komen Microsoft gitu ya Pada diserang nyerbu deh. dong. Iya maksudnya apa? Astaga, lu. Membuktikan bahwasanya Kalau warga Indonesia sih- itu adalah benar. Iya, barbar memang Emang sudah dari Indonesia ini. lahir barbar. Selanjutnya dari Catur Catur 69. Apa katanya tuh? Selama pihak JNE-nya mau bertanggung jawab, gak usah nyalahin JNE-nya. Namanya juga musibah, siapa yang tahu? Benar. Dan gak ada yang Catur. mau juga orang kena musibah, bro. Iya. Ya kan? Udah merugi, suruh bertanggung jawab emang. ini ada namanya netizen underscore slow. Coba pengen tahu gue Iya. komentarnya slow gak nih? Kata dia, yang penting diganti barang atau uang kembali. Tuh slow tuh kalau Iya. dia tuh slow. Yang penting diganti barang atau uang kembali. Betul. Iya. Kalau dari Meja 30 nih, yang bilang untung aku check out pakai ini, pakai itu. Tolong ya, ini musibah, bisa kemana aja. Apa Betul. nih? Check out pakai ini, pakai itu. Check out pakai Maksudnya apa? pakai apa namanya? Pakai ini, pakai itu. Enggak pakai aduh bukan destinasi lagi namanya apa sih namanya tuh? Ah betul. Apa sih? Aduh tuh kan gue jadi agak bego gue kalau lagi begini tuh. Bukan dari sana ya, bukan? Bukan. Bukan. Kurang minum air kayaknya, Kurang sadar minum air. akan. Udah dijengukin pakai martabak, masih udah kurang air. Selanjutnya ada dari Meizia 30 yang bilang untungnya Itu udah tadi kan. ya. Gimana sih? Didit Iya, di Didit diet 11. Di diet 11. Ini alasan kenapa harus jujur soal isi paket yang dikirim. Benar, misalnya Smartizen ngirimnya apa tuh harus dijelasin apa gitu. Jangan sampai dirahasiakan mentang-mentang gara-gara malu gitu misalnya. Jangan sampai lu ngirim bayi lu nggak Iya, bilang nanti kalau itu isinya bayi. terbontang banget. Iya kasihan bro. Tapi kayaknya nggak ada sih kan yang ngirim bayi. Iya. Tapi kebayang gak sih lu tiba-tiba ada bayi baru lahir dikirimin sama ibunya ke bapaknya gitu. Nih gua kirim anak lo. Tapi ada kalau misalnya Apa? yang ngirim anak kucing, anak anjing gitu. Oh, ya ada? Ada. Jadi kayak pengiriman hewan gitu. Oh ada ya tapi ya. Ada. Tapi masa iya manusia nggak humanis banget gitu. Kucing Gila aja lu. menurut gue itu nggak ini sih, nggak Apa? berperi ke binatang. Kalau dikirim gitu. Suka-suka pas sampai kita tuh dia udah lemes, udah tidak berdaya gitu. Oh. Iya kan? Nih selanjutnya ada lagi dari si Joseph. Babaliong. Babaliong. Joseph Babaliong. Pantes nih tim pick up pusat bilang kalau ada cairan kimia sekarang mesti disortir. Oh. Jadi peristiwa terbakarnya ini karena adanya cairan kimia. Mungkin ya. Kita belum tahu informasi lebih lanjutnya Iya. lagi Ra, soalnya Ra. Tapi
Kalau kata si Joseph Babaliong yang agak sotoy ini. Enggak, mungkin dia tahu bro daripada kita. Iya. Gawe di JNE. Iya, siap bos. Hati-hati makanya disortir ya. Disortir. Selain barang-barang cairan kimia, Al-Quran juga tolong disortir. Aduh. Iya kan? Cairan yang lain juga harus disortir ya. Emang ada pengiriman cairan lain? Coba ada dijelaskan. Air mineral gitu misalkan. Ada yang ngirim air mineral. Ada, soalnya Chef Arnold tahu nggak sih? Gosipnya tuh Chef Arnold istrinya mesen air kayak air dari K-pop gitu tuh. Oh my god. Tapi gue kurang baca sih soal itu karena emang aku tidak pencinta K-pop. Iya, kamu kan wibu ya. Iya. Ada lagi dari Adhi_sa. Ya kan ada asuransinya dari pihak JNE kecuali kapan tenggelam baru nggak ada penggantian. Kecuali kapal tenggelam baru nggak ada penggantian katanya. Iya, dia typo dia. Padahal dari L ke N cukup lumayan agak jauh sih kalau menurut gue. Ya. Tapi biasanya kalau gue kirim paket yang 10.000 sih nggak dapat asuransi kan? Iya asuransi disilang tidak gitu. Iya dong, 10.000 doang apalagi apa yang mau diasuransiin Tiara. Astaga, ngeselin loh. Ya ada lagi dari Sneakers Traveling katanya tinggal diganti nanti paketnya dengan sesuai harga barangnya ini kecelakaan bukan disengaja, tolong dimengerti. Ya betul. Iya, mengerti kok. Iya. Selain itu ada apa lagi sih? Kiki Tagor, untung nggak pernah order di luar pulau. Ya aduh. Untung terus lu orang lagi musibah untung. Orang doain. Orang Indonesia tuh gitu kan. Kalau misalnya ada apapun, misalnya ada yang jatuh dari lantai 15. Masih untung aja cuman kakinya doang yang patah. Iya, untung terus. Mana ada kaki patah. Kiki Tagor, lu untung JNE yang gak untung, Cumi. Dia harus ngegantiin barang-barang yang lain. Iya. Doain semoga perusahaannya tetap lancar, tetap berjalan dengan semestinya dan tidak bangkrut ya dengan kejadian ini. Nggak akan juga sih kalau menurut gua. Masa untung? Iya. Ada lagi nih gosip selanjutnya datang dari ojol Bukan. Jasa pinjaman online atau disebut pinjol. Iya. Wah, jadi pinjaman online ini ilegal hari ini masih bergentayangan ya. Iya, jasa pinjaman online ilegal hari ini masih bergentayangan. Yes. Para pinjol ilegal ini masih menggunakan cara-cara yang tidak menyenangkan untuk penagihan kepada pengguna. Yes. Dari informasi yang diterima detik.com, salah satu pinjol ilegal melakukan teror kepada nasabahnya. Aplikasi pinjol ini bahkan menyebarluaskan foto diri dan foto KTP nasabah ke kontak yang ada di handphone nasabah tersebut. Ini baru banget kejadian sama teman gua sendiri ini. Iya. Sumpah, serius? ini 1 bulan yang lalu, 1 sampai 2 bulan yang lalu lah kayaknya. Itu ya biasanya kan kalau misalkan lu ingin melakukan pinjaman ya. Ada sesuatu yang terlihat, Bun. Ingin melakukan pinjaman ya. Iya, Nah, ya itu harus ada syaratnya yaitu memberikan nomor teman yang bisa dihubungi, katanya kan. Bener. Nah, itu untung gua nggak dicatat nomor nggak dicantumin sama dia, tapi teman-teman gua, dan itu nyampe di grup gua. Ada foto dia sama ya tolong baca dicari atau apa gitu. Gara-gara utang itu, ya Allah kasihan banget. Maksud gua ya nggak etis lah dengan cara menagih kayak gitu tuh. Dan gak bisa ini juga nih, kalau misalnya kita minjem terus kita bukan istrinya sebenarnya, tapi ada tuh kontaknya yang ini nih nomor istri saya, padahal itu bukan siapa-siapa. Betul. Produser Pagi sempat kayak gitu, si Retsa, lo tau kan? Oh ya? Iya, dia jadi bukan siapa-siapanya si abang itu, tiba-tiba ini istri saya gitu. Jadi kalau misalnya mau nagih ke dia, nah diteror setiap pagi si Eca. Terus saya bilang, kamu nih nggak bayar-bayar utang kayak gitu. Padahal bukan dia yang minjem ya. Terus kan Eca, siapa pak, saya belum punya suami. Mampus lo. Tapi cocok sih kalau Eca udah jadi istri ya, udah cocok lah segitu mah. Iya. Jadi kalau menurut Smartizen gimana nih gosip yang tadi? Semoga dengan adanya pinjol yang ilegal gini, gue rasa cepat-cepat ditutup lah ya. Iya, dan hati-hati juga Betul, Smartizen. Smartizen juga harus hati-hati berutang kepada pinjaman online ya. Janganlah ngutang-ngutang sih. Iya, kalau bisa menabung aja menabung. Ya kalau misalkan lagi ada duit nabung gimana, pengen ditabung. Bayi tabung. Balik lagi ke bayi nih ya. Oke, Smartizen, sebelum kita melanjutkan obrolan kita malam ini dan kita akan ngobrolin tema malam ini, kita mau kasih dulu ada lagu dari Juice WRLD and Halsey, Life's a Maze. Oke, Arkan, kayaknya malam Jumat tuh gak valid kalau misalnya kita nggak bahas soal yang sedikit
konspirasi gitulah. Konspirasi lo anaknya ya. Nih, ada yang pernah dengar lagu ini gak sih? Can't Help Falling in Love with You. Tahu. Yang gimana coba itu, lagunya? Elvis Presley bukan sih? Yang gimana coba? Lupa ingat. Coba. Lo masa nggak tahu sih? Gue tuh lebih suka ke Michael Jackson sih daripada Elvis. Wah, yang iya. men say only fools rising. Iya. But I can't help falling in love with you. Like Udah, stop. Lagi nyanyi. Lagi apa lo nih? Nah, apa tuh? sekarang tuh kita bakal bahas 5 teori konspirasi kematian selebriti dunia yang dianggap palsu. Lo percaya nggak sih sama konspirasi? Konspirasi tuh bisa dibilang, gua nggak begitu terlalu percaya sama konspirasi ya, karena konspirasi ini. Tapi kadang ada kayak make sense-nya juga gitu loh kalau dari konspirasi ini. Ya, karena memang biasanya teori konspirasi itu kenapa jadi konspirasi? Karena memang tidak valid faktanya, ya nggak sih? Bukan nggak valid, tapi lebih ke apa ya? Mungkin simpang siur gitu loh informasinya dan kali nggak ya. ada bukti yang pasti. Jadi kayak misalnya di sebuah info ya, penggemar teori konspirasi tentu tidak asing dengan kematian tadi tuh Michael Jackson dan Elvis Presley. Iya. Yoi. Kedua tokoh besar dunia itu dianggap meninggalkan banyak misteri bahkan saat ajal menjemput mereka. Nah, kematian beberapa selebriti itu banyak banget yang punya konspirasi. Ya nggak sih? Iya, betul banget. Yang mungkin mereka tuh sebenarnya hidup tapi pura-pura meninggoy karena pengen menjauhi dunia entertain aja. Betul, kayak hidup tentram gitu. Kayak Michael Jackson sama Elvis Presley ini kan katanya dianggap mereka ini meninggal katanya maksudnya memasukkan kematian mereka demi hidup yang tenang karena ya. Iya. Tapi emang gue rasa cukup masuk akal juga karena mungkin kalau gue jadi superstar pun apa ya bisa dibilang kehidupan gue tuh selalu diikuti oleh para fans gitu ya kan. Di hari tua tuh pengen tenang ya nggak sih? Pengen tenang, pengen hidup slow enjoy. Pensiun lah. Asli, pengen udah cukup giting-giting aja lah gitu, nggak usah kok giting. Nggak usah yang gimana-gimana gitu. Cukup hidup yang enjoy, menikmatinya dengan lancar, dengan aman, sentosa gitu ya. Nggak selalu diikutin paparazzi di mana-mana, terus kamera di mana-mana. Itu kan agak sedikit nggak punya privacy, bikin pusing. Iya, bikin males. Gue yang kayak gini aja udah malas nih hidup nih. Kenapa? Emang lo ada fans? Arkan Lisius sekarang udah nyampe Sulawesi Barat, bro. Oh my god. Nggak tahu Sulawesi itu biawak bukan? Apa komodo? Lebih ke buaya sih. Oh iya. Nih, Michael Jackson ini kan meninggal pada bulan Juni tahun 2009 lalu ya. Gue suka banget nih sama Michael Jackson. Asli, penyanyi yang berjuluk King of Pop. Iya. Ini meninggal di kediamannya setelah keracunan pil penghilang rasa sakit yang dikonsumsinya selama bertahun-tahun. Iya, benar banget. Padahal sebenarnya lo tau gak sih pas di malam pemakamannya dia tuh kayak ada bayangan gitu. Dan ada bayangan mukanya dia lewat dan itu kayaknya menurut gue emang gestur tubuhnya Michael. Bukan malam itunya kali, pas paginya. Setelahnya apa ya? Pokoknya pas pemakaman lah. Terus si Prince Michael anaknya itu nggak nangis katanya. Kenapa? Karena nggak nangis karena memang selidik sih mungkin dia udah tahu itu bukan ayahnya. Gitu. Makanya ini dijadikan sebuah konspirasi gitu ya. Wow. Terus kematian Jackson menggegerkan publik karena ia tengah berada di puncak karir pada saat itu. Jadi nggak heran banyak penggemar yang merasa nggak percaya dengan kabar tersebut. Bahkan beberapa diantaranya percaya bahwa Michael Jackson sengaja memalsukan kematiannya sendiri untuk menghindari sorotan publik dan hidup sebagai orang biasa. Tuh, udah nggak usah jadi selebriti. Jadi apa dong? Jadi dokter. Jadi orang seperti umumnya kayak gua gitu ya kan, slow, enjoy, aman, nggak ada tuh yang ngejar-ngejar foto. Mungkin nanti beberapa tahun ke depannya. Gua SMP tuh dia lagi naik-naiknya tau. Wah. Dan gua agak sedikit perih juga sih pas dia nggak ada. Padahal ya Allah itu tuh gue suka banget. Pas dia meninggal gitu tuh, aduh apa nih? Ya lanjut.
Nah selanjutnya ada juga kematian yang dipalsukan. Elvis Presley. Yang kabarnya atau Kenapa? konspirasinya dipalsukan ya kematiannya. Nah dari nama Elvis Presley ini tentu aja udah nggak asing lagi buat pecinta musik di seluruh dunia ya. Iya. Ya meskipun telah meninggal puluhan tahun lalu, karya Presley ini masih diputar dan dinikmati jutaan orang di seluruh dunia sampai saat ini bahkan. Bahkan tadi Arkan sempat menyanyikan beberapa bait lagu Elvis dan masih merdu sekali ya. Kalau nggak salah sih, Elvis Presley itu yang dinobatkan sebagai King of Rock and Roll bukan sih? Iya bukan sih? Iya kan ya? King of Rock and Roll ya. Dan gue tuh anaknya rock and roll banget cuy. Iya deh. Nah, Presley ditemukan meninggal di toilet rumahnya sendiri. Ia diduga jatuh tak bisa bangun setelahnya. Sebelum meninggal, ia diduga sempat merangkak di dalam kamar mandi untuk meminta pertolongan. Wah, gua rasa lagu, lu tau gak sih dulu ada lagu siapa sih, gue lupa penyanyinya, mungkin dia terinspirasi bikin lagu itu gara-gara Elvis Presley. Siapa tuh? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu kan bukan ya? Itu mah masalah cinta bro. Aku tenggelam. Dilanjutin dong. Jadi banyak penggemar percaya kematiannya pada 16 Agustus silam yang pada tahun 77 ya, itu tidaklah nyata. Jadi kecurigaan penggemar bermula saat batu nisan milik Presley bertuliskan Elvis Aaron Presley. Wah, jangan-jangan ya ST12 juga ini nih terinspirasi. Di bawah batu nisan kini. Bagus kamu bagus. Jadi kayak jatuh yang suka dikit-dikit dinyanyiin dikit-dikit. Bang Ipul. Padahal selama ini tuh ia dikenal dengan nama Elvis Aaron Presley. Nah, kesalahan cetak di batu nisan tersebut memantik banyak kecurigaan yang membuat penggemar yakin bahwa jasad berbaring di makam tersebut bukanlah sang penyanyi yang gitu asli kan. gitu ya. Iya. Waduh. Ya selain itu kemunculan sejumlah orang yang dianggap sangat mirip dengan Presley juga membuat penggemar semakin menggila. Wah, emang nih penggemar tuh kadang-kadang suka ngarang-ngarang bebas gak sih? Iya. Kadang tuh sesuatu yang ada tuh diada-adain. Emang iseng aja, otaknya iseng. Karena dari sosok figur di film Home Alone sampai rekaman suara yang digadang-gadang merupakan suara Presley ini membuat penggemar percaya bahwa kematian tersebut memanglah direkayasa. Iya sih. Gitu kan. Terus juga sempat juga ada beredar sebuah rekaman yang dipercaya banyak orangnya sebagai rekaman suara milik Presley. Iya. Pria dalam rekaman suara tersebut yang mengaku sebagai salah satu ikon dunia yang lama menghilang. Jadi dia juga mengaku sengaja bersembunyi untuk menjalani kehidupan normal dan menghindari sorotan publik. Sama kayak tadi Michael Jackson. Mungkin memang butuh pensiun lah ya. Gak mungkin dong kita mau seumur hidup dikejar-kejar netizen. Lu gak sih? Kenapa bisa kayak gitu? Karena lu tuh udah barbar. Tiba-tiba jadi barbar, apa-apaan ini si Tiaran ya. Tiba-tiba jadi barbar gitu. Nanaonan. Karena dia tuh sudah dinobatkan sebagai king. King of pop. Jadi rajanya pop gitu kan. Jadi ya mau enggak mau orang udah kental banget, udah tahu banget sih dia gimana gitu. Karya-karyanya juga udah didengar bahkan sampai Indonesia sendiri pun fansnya banyak loh. Bahkan sampai militan lah gitu loh. Makanya banyak yang gak nyangka kalau Michael Jackson tuh meninggal. Tapi konspirasi gini tuh lahir tuh dari paparazzi atau netizen yang barbar. Iya gak sih? Ya rahim kandung ibunya. Sudah dibikin sudah dibikin narasi sebaik ini, tapi punya narasi lain gitu tuh. Yang sebenarnya belum tentu nyata juga, emang otaknya Smartizen aja. Bukan Smartizen dong, netizen. Dan paparazzi. Kok nggak mungkin Smartizen, karena Smartizen pinter-pinter. Namanya aja smart. Ya kan kalau stupid apaan stupid zone kita. Yang stupid penyiarnya. Pendengarnya smart. Malu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke lagu aja kali ya kan ya. Iya boleh. Kita mau muterin lagu apa nih? Titanium dari David Guetta featuring Sia. Check it out. BCL karena ku cinta kau. Nah, sekarang kita bakal balik lagi ke konspirasi atau conspiracy. Waduh. Konspirasi dari beberapa artis papan atas di seluruh dunia ya. Ya. Yang ketiga ada dari Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ini menjadi salah satu selebriti yang kematiannya sering diperbincangkan hingga hari ini loh. Iya benar. Jadi nggak sedikit nih yang menganggap kematian Monroe hanyalah kebohongan semata juga kan. Banyak dari penganut teori konspirasi percaya bahwa kematian Monroe salah satunya adalah sebuah rekayasa gitu. Lagi-lagi sebuah rekayasa ya katanya. Iya, padahal ya
Barbar Terus aja juga otaknya. banyak yang percaya sebenarnya Marilyn Monroe ini nggak mati, melainkan dikirim ke institusi mental di Kanada. Iya. Hal ini dikarenakan masa sulit yang dialaminya setelah mendapat ancaman kematian. Jadi ia ini Marilyn Monroe ini diduga menetap di pusat kesehatan mental tersebut kurang lebih selama 20 tahun. Gokil. Iya, pernah sih dulu dengar ceritanya katanya si Monroe ini Yes. dapat surat-surat kayak surat-surat teror gitu. Jadi sampai akhirnya dia kena mentalnya mungkin. Oh, dan bahkan ya ada seorang wanita tunawisma yang disebut-sebut sebagai sosok Marilyn Monroe. Wanita tersebut ditemukan oleh seorang penulis bernama John Alexander Baker pada tahun 1984 lalu di Nova Scotia. Wanita tersebut nih disebut-sebut memiliki kemampuan bernyanyi dan wajah yang sangat mirip dengan Monroe. Iya. Sangatnya aja panjang banget ya berapa Kembarannya Monroe mungkin kan kita Wow. nggak tahu Iya ada sih. kembarannya. Iya nggak Betul. sih? Iya, menduga-duga melulu, ya kan? Nah, selanjutnya ada dari Andy Kauman. Nah, Andy Kauman juga sama nih, dia adalah selebriti papan atas ya, yang memang dikenal dengan apa nih, banyaknya pemberitaan palsu sepanjang karirnya jauh sebelum ia meninggal karena kanker paru-paru. Ia pernah membicarakan tentang memalsukan kematiannya sendiri. Ia dilaporkan pernah menyatakan jika dirinya mati, ia akan muncul 20 tahun kemudian dalam kondisi sehat. Waduh. Nah, dulu tuh berarti dia pernah bercerita kepada halayak publik ya, Iya. gitu tentang bahwa ketika dia meninggal 20 tahun kembali dia akan muncul dengan keadaan sehat gitu Arkan. 20 tahun lagi nanti dia muncul dengan keadaan yang Jadi sehat gitu ya. kita harus menunggu kedatangan Andy Kapan Kauman. dia meninggal ya waktu itu? Kita tunggu 20 tahun ya. Iya. Jadi hal tersebut yang membuat banyak orang tak percaya padanya saat ia mengumumkan kanker paru-paru yang dideritanya pada tahun 1984 silam. Bahkan setelah ia meninggal 4 bulan kemudian nih masih banyak orang yang skeptis dan menganggap kematian Kaufman ini sebagai candaan belaka. Iya. Soalnya dulunya dia bercanda kan. Jadi misalnya kayak lo nih, nanti juga kalau gue meninggoy nih Hidup lagi. 3 tahun kemudian gue datang sebagai Arkan dengan pesawat jet gitu misalnya. Kayak pesawat jet. shoo. Guanya Raffi Ahmad kali ya. Ya udah, Dengan diturunin istri deh, gitu nanti dengan selem anak ya, gitu kapal guanya. selem ya. Ini orang enggak gue masih ini juga nih sama orang-orang yang menganggap kematiannya katanya sebagai candaan. Iya. Orang mati udah gak bercanda, ya Allah keterlaluan banget sih lu. Padahal ya Allah bener. Walaupun emang si Kaufman ini orang yang misalkan sering bercanda gitu ya. Iya. Masa iya nanti misalkan ya pelawak Indonesia misalkan Sule mati bercanda dia mah. Masa begitu? Iya, tega lu pada Cok. emang. Tega lu nih pada nih. Tahu. Nih ada juga nih yang salah satunya terkenal banget ya. Salah satu ini Apa pencipta musik Smell Like Teen Spirit. Iya. Iya nggak sih? Smells Teen Like Spirit ya? Gue lupa nama itunya. Kurt Cobain. Iya. Deng, deng. Jadi kematian musisi legendaris ini menjadi sebuah berita menggemparkan. Yes. Ada banyak orang yang percaya bahwa pentolan Nirvana ini tak benar-benar bunuh diri. Beberapa menganggap bahwa karir apa nih? Mana? Bahwa sebenarnya sang istri Kurt Courtney Love Love, yang Courtney Love. menembak Kurt Cobain pada hari itu. Oh, jadi Yes. sebenarnya dia nggak bunuh diri tapi dibunuh sama istrinya sendiri. Gue pernah sempat ngeliat ke teori kematian Kurt Cobain yang lainnya itu. Jadi di itunya kan ditemukan Kurt Cobain itu meninggal. Katanya sih bunuh diri. Iya. Dengan posisi di kepala apa ya? Di kepala apa di mana gitu? Posisi lu tembakannya ya. Nah, dan diketahui lagi Kelihatan. katanya Iya. si Kurt Cobain ini kan setahu gua dia tuh kalau nggak salah kidal apa ya? Iya, kidal. Dan di posisi si ini ya senjatanya itu di sebelah kanan. Oh iya, itu kayak emang sengaja ditaruh nggak sih? Iya. Iya. Lalu pengen ngebunuh orang cuma salah. Iya, padahal kan itu suaminya sendiri. Masa iya dia Enggak, nggak itu tahu? ini nggak tahu juga. Ini Iya. kan masih baru Konspirasi. diasumsikan kalau Courtney Love yang membunuh. Iya, ini kan cuma sebuah konspirasi, teori-teori konspirasi. Yes, terus banyak juga yang bilang kalau misalkan kematian Kurt Cobain ini juga dipercaya sebagai sebuah kematian yang palsu. gitu ya. Banyak lah penganut teori konspirasi yang menganggap Cobain itu masih hidup. Ia juga dipercaya memalsukan kematiannya untuk menjauh dari Dunia dunia hiburan. dan Iya. pergi dari istrinya. Dan ya, teori sebelumnya juga kan ada yang bilang kalau misalkan si Kurt Cobain ini kan kecanduan sama narkoba ya. Iya, benar. Dan katanya salah satu penyebab kematiannya pun selain dia bunuh diri dengan cara menembak, dia pun sebelumnya katanya mengkonsumsi narkoba dulu. Oh gitu. Iya sih benar. Ada Biasanya konspirasi kalau misalnya kayak iya gitu. ada zat adiktif di apa yang rusak sarafnya itu Yes. memungkinkan untuk
melakukan percobaan bunuh diri sebenarnya. Wow, mengerikan Nah sekali selanjutnya ya nih Arkan Smartizen. ada WhatsApp dari Smartizen yang katanya malam Jumat nih enaknya cerita-cerita tentang horor. Wow, katanya wow, gitu. wow, wow, wow. Jadi, dia mau cerita tentang dari lantai 2 Dari judulnya. lantai 2. Jadi dia cerita nih, ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintu berderit keras. Kedua orang tua aku bekerja sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah. Lanjut. Pada suatu sore aku pulang dan menempati rumah rumah masih gelap katanya. Aku memanggil mamaku Mama. Iya, Dan sama. dan memanggil papanya adalah namanya. Dan mendengar suara merdunya menjawab iya dari lantai 2. Aku panggil Mama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2, hendak mencari di mana mamaku berada. Mama. Ini Haci. Bu iya. Sekali lagi Mama menjawab iya dengan suara yang lembut. Karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu, aku belum terlalu hafal dengan denahnya. Tetapi aku yakin suara Mama berasal dari salah satu kamar kosong yang terletak di ujung lorong. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu hal yang wajar. Dan begitu aku bertemu Mama, nanti pasti perasaan itu akan hilang katanya kan. Jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan menggapai Knop pintunya. Ketika aku baru akan memutar knop pintu kamar itu, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah, "Nak, kamu sudah pulang duluan." Spontan aku terperanjat melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku dan berlari kabur ingin menyambut mamaku yang ada di bawah. Namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat pintu terbuka sedikit, bunyi derit, apa tuh? Dan seseorang, apa nih? Dan seseorang tidak. Sesuatu memandangiku dari celah pintu tersebut. Oh, jadi ini dari Smartizen ya, tapi dia nggak ngirimin namanya nih. Dia menyumbangkan sebuah cerita horor. Tapi endingnya ada orang yang ngintip, ternyata bukan mamanya ya. Oh iya. Mungkin adalah maminya. Itu nanti kita bakal ceritain lagi cerita-cerita yang lainnya atau mungkin ada tanggapan dari Smartizen mengenai konspirasi ini ya. Iya. Tapi sebelum itu si Justin Bieber mau nyanyi dulu nih, menyanyi Baby. Ini ada cerita horor lagi nih dari Smartizen, kirim dari Smartizen ya. Yang menandakan bahwasannya kita sekarang sudah berada di segmen Horror Story. Waduh. Widih, ngeri banget. Iya. Kok bodoh sih gue tapi. Setiap malam Jumat kita bakal ada horror story dari Smartizen yang bakal kita bacain. Jadi buat Smartizen yang mau kirim-kirim cerita horornya ya atau konspirasi dalam otak yang mau dibahas, boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp ya Arkan. WhatsAppnya berapa Arkan? 081-808-106-106. Iya, atau boleh juga DM di Instagram kita di @diauntirta atau bisa juga komen langsung di YouTube streaming kita di 106 Diauntirta. Di sana kita mau ceritain judulnya tuh katanya yang mana? Iya, ini dari Sally di mana? Di Rangkas ya. Rangkas bingung. di Rangkas bingung nih. Saking bingungnya gue juga bingung. Sebelum gue bacain dari Sally nih kan, lo tuh punya cerita horor gak sih? Kalau misalnya lo pernah punya pengalaman horor kah di selama hidup lo ini gitu? Paling pas pas gue di pesantren dulu. Oh, apa tuh, gimana tuh? Jadi ceritanya dulu perasaan udah pernah gue ceritain nih kayaknya. Kapan? Gue belum denger. Oh, lu belum denger ya? Smartizen kayaknya udah bosan tau dengernya. Smartizen malah belum pernah denger. Gue yang udah pernah denger. Lo kan ceritanya sama gue ngakep. Iya gak sih? Oh iya deh gue ceritain kalau gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu pukul gokil. Jam 1 malam tuh ya. Jam 1 malam tuh posisinya gue kebelet pengen BAB. Iya. Nah itu posisinya pesantren gue tuh lagi mati lampu. Dan terus? emang teman-teman gue pun beberapa masih ada yang masih bangun kan. Masih ada yang begadang, masih ada yang chattingan sama pacarnya. Mungkin waktu itu emang santri-santri nakal ya. Nah tiba-tiba ditarik nih gue nih. Santri-santri nakal gitu ya. Waduh, slow kali. Terus udah gitu kejauhan kita. Jangan dong. Kok penakut gitu. Terus udah gitu gue minta anterin dong ke dia, gue tuh minta tolong anter dia ke WC gitu kan. Nah di posisi pondok pesantren gue itu kan ada kamar mandi atas, ada kamar mandi bawah. Iya, terus? Nah entah kenapa waktu itu gue tuh lagi pengen yang di bawah aja gitu. Jadi kamar mandi di atas
ading di atas nih, yang ading di atas itu dihampit sama kamar asrama, rumah pembina gitu ya sebutannya, sama asrama lagi, dan ada tangga. Nah itu kamar mandi bawah. Kamar mandi di bawah itu kan banyak isinya, maksudnya buat tempat WC-nya banyak, terus udah gitu buat mandi pun juga banyak gitu. Nah akhirnya gue BAB di situ, temen gue juga sama kebetulan BAB juga. Bareng duet waktu itu. Suaranya plang plung Sudah gitu udah beres. Gue ke asrama lagi kan. Nah di deket WC atas. Nah itu di situ kan gue center nih. Di situ teman gue tiba-tiba jatuh tuh. Oh teman lu jatuh. Tiba-tiba jatuh. Udah jatuh. Kenaps doi. Gak tahu. Udah jatuh terus gue ngituin center kan. Gue gitu nyenter. Gue nggak sengaja pas gue lagi gituin center ke atas kayak ada orang yang gede gitu. Gue langsung lari lah pokoknya. Refleks gue lari, gue tinggal. Temen gue bodo amat. Akhirnya temen gue juga lari kan. Terus temen gue akhirnya cerita dia ngerasa kaki dia tuh ditarik katanya. Oh jahat banget gitu. Lu, kakinya dia ditarik, lo tinggal. Ya udah lah ya, orang gue juga takut lu gimana. Refleks gue tiba-tiba langsung lari gitu aja. Nggak seru sih ceritanya, nggak ngeliat langsung gitu. Kalau gue tuh dulu pernah tuh waktu masih sama mantan gue yang dulu. Jadi dia tuh punya kayak indera keenam gitu lah. Six sense ya. Punya six sense. Terus abis itu pas gue jalan di lingkungan bla 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 gitu, gue kayak agak sedikit ngomong sembarangan sih. Ada nggak yang gitu? Oh lu yang nanya ceritanya? Ada nggak yang gitu? Mana kayak gitu? Lu yang nantangin. Nggak, gue songong gitu. Kan dia kayak pas naik motor tuh kayak agak nengok sedikit, kayak ada gestur-gestur yang terbaca lah. Emang banyak yang gue gitu. Terus abis itu dia bilang, dia tau langsung ngegas ngebut. Kata gue lah, kenapa nih bocah? Kamu jangan ngomong sembarangan, kita dikejar. Kata gue, perasaan kita naik motor dia terbang. Dia terbang si cepetan dia. Iya terus jadi kayak kita tuh udah motong jalan tapi masih dijaga di depan, sampai si mantan gue tuh kayak putar balik gitu tuh. Sampai putar balik akhirnya. Sampai putar balik. Tuh kan kita dijegat di depan gitu. Terus kata gue drama betul. Tapi gue juga pernah punya pengalaman mantan gue yang six sense enggak. Mungkin kalau dia agak sedikit peka kali ya. Iya. Lu tau kan BMS? Iya tahu. BMS kalau udah malam yang kan busuk itu kan, sepi banget kan. Apalagi pas lewat bagian apa sih namanya? Jembatan tuh. Oh iya, pancing, bukan? Bukan pancing, jembatan yang depan. Oh iya tahu. BMS depan lewat itu depan apa sih, gerbang depan tuh ya? Iya. Smartisan juga belum tentu tahu. Ayo lanjut. Lu tahu BMS? Iya. Tiap malam lumayan serem tuh cerita horor. Iya, lumayan lah ya. Dipakai uji nyali. Bagus. Nah terus gue lewat situ tiap balik malam, gue pasti lewat situ tuh. Dari kosan teman gue. Benar. Terus udah gitu enggak sering juga, tapi cukup sering juga sih, tapi nggak sering banget gitu loh. Mana ya, lumayan kadang-kadang lah gitu. Tiap lewat situ kalau misalkan posisi dia lagi head gitu ya, kalau situ dia pasti meluknya tiba-tiba, ngerti nggak sih? Iya kayak mantan gue tadi, gestur ya tak gitu langsung. Gitu. Gue bilang kenapa sampai muncrat kan gue ngomong ya, sampai muncrat bos nih. Kenapa gue bilang enggak katanya, dia bilang enggak dulu. Lu ini dulu aja. Cepet naik bawa motornya sampai gerbang. Sampai gerbang, kalau di gerbang kan agak rame kan, lampu-lampu juga udah ada kan. Baru dia cerita tadi ada yang berdiri katanya. Kan di situ kalau nggak salah ada pohon ya. Iya, ada pohon. Ada yang berdiri di pohon katanya. Oh, mungkin bapak-bapak lagi mancing kali. Positif thinking aja. Iya kan situ di jembatan di bawah ada kali kecil gitu kan. Iya, positif thinking. Nyari kodok kan banyak. Bisa jadi. Nyari ular juga bisa jadi. Ya, nyari apa lagi? Terus nyari apa lagi nih? Bisa. Ya Allah, nyari mantan. Males banget sih itu nyari mantan ya. Ini ada lagi cerita dari Smartisan nih. Iya, siapa yang namanya? Sally tadi ya. Sally di Rangkas Bingung. Rangkas Bingung nih. Yang mana katanya? Jadi selagi mengecek saudaranya ya, saudaranya belum tidur katanya. Dia tuh membenahi bantal dan selimutnya biar nyaman katanya kan. Karena saudaranya itu lagi ngerengek itu, mungkin saudaranya masih bayi waktu itu ya. Jadi katanya dia minta tolong ke kakaknya gitu kakaknya gitu. Tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidur si saudara yang nangis tadi, si bayi tadi. Iya kali ya. Sih, mana nih? Bingung nih. Terus sambil tersenyum simpul. Wow. Si Sally tadi tuh senyum simpul, tapi itu dia kayak ngelihat ngelihat ke bawah. Aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong. Di bawah kolong aku menemukan sosok adik yang sama miripnya dengan bocah di atas kasur.
Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepada si Selicil ini. Tolong gitu ya. Di Iya. atas tempat tidurku ada hantu. Jadi intinya yang apa? Ada dua kayak apa sih doppelganger. Iya nggak sih? Menyerupai lah. Iya hantunya menyerupai ya. Tapi kata gue sih hantunya baik. Buktinya dia nunjukin adanya ada di bawah. Oh. Iya gak sih? Jangan kelamaan iya, di bawah. iya, Jadi iya, emang iya. mungkin hantunya mau ngajak main ke adiknya. Cuman adiknya ketakutan pindah ke bawah. Tapi biar nggak lama-lama di bawah, akhirnya si hantu itu nunjukin, tolong dong ada hantu di bawah. Oh, atau gitu. mungkin harusnya sih nanti lain kali ya buat orang tua nih ya, biar nggak kejadian kayak gini lagi. Walaupun lo punya bayi satu, tetap bikin ranjang 2 atas bawah. Jadi biar tetap sama-sama nyaman tuh ada di posisinya di kasur ya. Iya. Jadi nggak ada yang di bawah, nggak ada yang ngerasa kedinginan. Kalau itu tadi ngerasa kedinginan katanya kan. Jadi nanti lain kali bikin 2 kasur gitu aja tuh. Terus gue paling gak suka tau kan kalau Kenapa? misalnya punya tempat tidur yang ada kolongnya. Nggak Kenapa? sih bikin parno aja gitu. Gua sih Pengennya nggak tuh kolongnya tuh yang kecil aja, nggak usah yang tuh tau gak sih kalau gaya tempat tidur zaman dulu kan kolongnya tuh suka Iya, gede kan. Bukan gede sih, tinggi. Iya, suka bisa masuk orang. Lebar lah, iya. Nah, Se-RT bisa lah itu tinggi-tinggi. nggak enak tuh. Jadi kayak gue tuh punya imajinasi yang tiba-tiba suka ada tangan nongol apa. Gimana gitu. lo ke rumah nenek gua kali ya? Ih. Ranjangnya masih kayak gitu, Ra. Iya, Terus- gue benci banget ya kayak gitu. Masih ada kayak apa sih namanya? Kelambu. Kayak Ya. gitu. Tapi sekarang udah nggak ada sih. Waktu itu masih ada. Dan tapi lo gua tiap tidur di situ sih aman-aman aja sih, nggak ada Gak apa-apa. parno lu. Enggak. Gue tuh suka berimajinasi tiba-tiba kalau nengok ke bawah Wow, takut gitu ada ya? sebuah guling putih lucu Pocong. gitu. Iya. Ai, Pulang nonton nonton gua sendiri, ya. nggak mau. Gue mau nonton dulu ya. Kita selanjutnya ada lagi dari siapa siapa nih? nih? Dari Jawa. Aan Acen. Dia nggak mau disebutin namanya siapa ya. Dia ngasih aja judulnya tuh Lukisan itu. Jadi ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat setelah kelelahan berburu sepanjang hari. Jadi hari ini udah dibilang maghrib lah ya. Iya. Dan karena si pemburu ini kehilangan sebagian peralatannya, akhirnya sang pemburu ini terpaksa harus bermalam di hutan. Jadi akhirnya dia pun mencari tempat yang bisa dijadikannya persinggahan. Iya. Nah, setelah berjalan selama 1 jam menemukan gubuk tua tak berpenghuni ya. Pintu gubuk itu akhirnya terbuka sehingga ia dapat masuk dengan mudahnya. Ada sebuah dipan di dalamnya dan dia pun segera merebahkan diri di sana. Sesaat kemudian sang pemburu sadar bahwa dinding gubuk itu dipenuhi lukisan sangat realistis dengan gambar wajah-wajah seram yang tampak melotot dan memandangnya dengan bengis. Begitu detailnya sampai lukisan-lukisan itu terlihat nyata. Akhirnya sang pemburu kaget dan merasa tak nyaman. Namun saking letihnya memilih untuk mengacukannya dan tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan. Jadi dia tuh sebenarnya lagi berburu gitu kan. Iya. Lagi berburu terus masuk ke dalam gubuk. Tiba-tiba di dalam gubuk ada banyak lukisan. Ya salah sendiri mah. Gue asal punya masuk cerita lumayan horor rumah. juga tau, Ra. Oh, masa sih? Gua- Nanti kali ya. Gue pernah denger. Apa tuh? Gue sih denger ceritanya di YouTube waktu itu. Di YouTube. Oh, oke. Di YouTube-nya siapa nih ceritanya waktu itu perjalanan dia ke gunung. Oh, itu bukan Yang mana? stand up comedy. Bukan itu kalau gua. Ada Oh, lagi. iya. Mungkin nanti kita lanjut ceritanya Iya. setelah Jeff Bernard nyanyi Call You Mine dulu nih ya guys Iya. nih. Funky up entar net asik. Jos. Tadi kan gua mau cerita yang pernah gua Apa tuh? tonton di YouTube, salah satu channel di YouTube. Jadi ceritanya ada 2 orang sahabat. Jadi emang dua-duanya ini udah lama saling nggak ketemu. Beberapa tahun udah lama banget nggak ketemu lah ya ceritanya. Ya jadi satu ketika di contoh panggil siapa namanya ya misalkan ya. Apa tuh? Kaktus. Kan nama aja buat sebagai contoh gitu loh. Rena. Cewek cowok nih. Cowok. Boy. Boy dan men. Iya. Nah, oke. Si Boy ini tinggal di salah satu kota yang mana bisa dibilang kotanya tuh di posisi atas gitu, maksudnya dingin gitu ya. Oh, kayak semacam puncak gitu. Ah, ya. Oke. Nah, terus si Boy ini dia juga sebagai guru di salah satu sekolah di kota itu. Oh. Nah, suatu ketika
si men temen yang lama ini datang Ya. ke dia, Ha-ha. ya terus udah gitu nyapa, main apa segala macem gitu ya. Gimana kabar lu, kayak gitu lah nanya lah. Terus gue pengen ini dong, kata dia, gue pengen naik gunung yang terakhir kalinya nih sama lu, katanya. Ngomong kayak gitu. Agak sembarangan Iya, ya. terus kata dia, apaan sih lu men, ngomongnya nggak jelas. Ya udah yuk, ayo kita naik gunung deh, lu mau kapan? Sekarang aja, hari ini, gitu. Ih serius lo, gue belum ada persiapan lo. Iyalah, katanya, biasanya kayak ada persiapan aja kalau kita cabut gitu. Ya udah yuk, ya udah tuh berangkat akhirnya mereka. Nah di masjid, nah mereka tuh ketemuan di masjid, di salah satu masjid ya. Oke. Salah satu masjid. Nah si men ini dia cuma bawa alatnya, bukan, dia masih pakaian yang dia pakai tadi. Oh, seadanya lah. Seadanya lah ya, dia berangkat cuma seadanya. Terus ditanya sama si boy, men kok lu cuma bawa inian doang sih? Hilah, katanya, gue malas bawanya, katanya ribet. Kalau nggak salah sih gitu ceritanya, intinya sih gitulah. Akhirnya ada bapak-bapak nanya ke si boy, mau naik gunung ya mas, katanya. Iya nih pak, katanya. Oh, katanya, sendirian? Enggak, sama temen kok, katanya. Oh ya udah tuh akhirnya mereka naik gunung berdua. Nah selama di perjalanan ya masih terasa baik-baik aja gitu kan. Yeah. Terus si men ini beberapa kali sempat ditawarin makan, nggak mau terus. Oh. Dia bilang udah makan aja. Iya. Sampai akhirnya mereka turun dari gunung itu. Ha-ha. Nah pas turun si men ini ngerasa kesakitan perutnya. Ha-ha. Terus kata si boy, lu sih Gak katanya, makan. disuruh makan sama gue susah, gue suruh ngopi nggak mau juga, lu tuh maunya apa sih, katanya. Sudahlah, yaudah ntar gue ke bawah dulu, kata dia kan. Iya. Gue ke bawah dulu, dia nyari sinyal buat nanti nelpon buat orang-orang ngejemput dia juga gitu, karena dia sendiri capek. Jadi akhirnya jadi dia tuh sempat ngegendong dia dulu sampai akhirnya dia lelah. Jadi gue nyari sinyal dulu buat nelpon deh, katanya. Nah, akhirnya itu tuh pas akhirnya dia dapat sinyal satu bar gitu ibaratnya. Iya. Bukan satu bar, Satu garis satu gitu garis lah, gitu ha-ha. dapat SMS banyak masuk. Terus akhirnya dia nelpon adiknya tuh. Lu lagi di mana, katanya? Gue lagi di rumah, katanya. Terus lu kemana aja sih, katanya? Gue lagi naik gunung, katanya. Ini ada yang nyariin lu, teman-teman lu pada nyariin lu. Kenapa emangnya? Ini si men meninggal, katanya. Si men meninggal beberapa hari yang lalu. Apaan sih lu? Orang-orang ini orangnya lagi sama gua, lagi naik gunung, jadi kan. Terus akhirnya, lu nggak jelas, udah buruan tolongin gua, katanya, gua lagi di gunung. Ini si men sakit, ini kan. Oh udah tuh akhirnya udah aja kan. Akhirnya dia balik lagi tuh nemuin si men. Si mennya ternyata sudah tidak ada di tempat. Oh, itu cuman ini doang berarti, kayak nyawa yang berpamitan, ya nggak sih, kayak roh, Gua rasa roh sih gitu. tuh. Iya, dan ternyata emang si men ini setelah dihitung-hitung harinya gitu ya, dia tuh kan udah meninggal 3 hari yang lalu. Iya. Nah, di hari pertamanya dia meninggal itu, pas hari itu juga dia ngajak dia ke gunung itu. Naik gunung Iya. terakhir kalinya tuh tadi si men yang ngomong. Iya, si kan? men yang bilang. Oh. Gue sampai merinding loh dengar cerita itu. Ingin berjalan bersama sahabatnya terakhir kali. Dia yang ceritanya juga sampai nangis. Oh. Sampai nangis dan nyeritainnya. Sedih kali ya. Iya, mungkin teringat. Ya gimana ya? Iya. Kayak gitu lo bayangin nih. Toto ada sosok sahabat lo bilang, ya udah terakhir kali nih lo hangout bareng gua. Toto sebenarnya dia tuh udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. kan? Iya. Ya seram juga. Jangan kan gitu deh. Gak usah jauh-jauh. Misalkan kita ketemu orangnya sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Iya, terus taunya besoknya meninggal. dengar kabar. Iya. Iya, itu sumpah sih. Berarti ya secara nggak langsung beberapa yang lalu lu tuh udah ketemu mayat sebetulnya. Iya. Ya kan? Karena secara apa sih sebutannya? Katanya 40 hari sebelum meninggal itu dia sebenarnya sudah jadi dapat mayat. peringatan. Udah jadi mayat itu sebetulnya. Ya, namanya kematian gak ada yang tahu ya Iya, guys. gue juga pernah tuh. Serem Ini nih. sih bukan hantu ya, mungkin Apa? lebih ke Setan. tragedi aja sih. Jadi emang si orang ini tuh sempat DM-an dulu sama gue sebelum dia meninggal. Iya. Dia bilang, "Teh, coba sih mau gambar muka lo gitu. Gue lagi belajar vektor nih." Terus gue bilang, "Oh ya udah pakai," kata gue gitu. Terus Lu abis itu dipakai. di gambarnya foto Nah, gue, gitu dong yang gue, jelas makanya. foto gue diambil buat digambar, buat jadi objek lah intinya. Terus abis itu dia ngirimin, "Teh, ini sih," katanya gitu,
kayaknya hidungnya kurang bagus ya gini. Ih nggak apa-apa belajar mah kata gue gitu, sok aja pakai lagi. Iya nih ini tipisin dikit. Terus gue kasih referensi vektor juga di akun-akun lain. Terus dia kirimin screenshotan terakhir kali itu, ini teh gitu, gue baru sampai segini sih ngerjain garapnya. Dia bilang ternyata 2 hari yang akan datang nggak ada. Dianya udah nggak ada. Kayak gue tuh ditelepon sama teman gue namanya Fahmi. Dia bilang, Ra lo tahu nggak ini udah nggak ada. Gue kaget banget sumpah. Itu gue juga pernah kejadian itu. Dan dia kemarin baru gambar gue. Tapi kalau gue sih nggak ketemu. Tapi jadi gue dengar ceritanya almarhum ini temen gue ya. Iya. Dia tuh emang bilang ke teman-temannya, antin gue juga tuh dia tuh katanya lagi pengen nongkrong ke berbagai tongkrongan karena emang dia tuh temennya banyak banget. Iya. Circle-nya banyak gitu. Termasuk di gue juga gitu ya kan. Nah, dia emang udah agak lama juga jarang nongkrong sama gue. Karena waktu itu gue juga bisa dibilang sibuk ya. Gue kan waktu itu hidupnya di kampus tuh ya biasa rapat atau segala macem kan. Jadi gue jarang nongkrong gitu gue jadinya. Iya, kura-kura lah ya. Iya, sampai akhirnya beliau meninggal, gue sampai gue dicari sama teman, lu tuh kemana sih katanya. Iya. Beberapa hari yang lalu dia tuh kesini nyariin lu, dia tuh kangen sama lu, pengen ketemu sama lu. Waduh, gue bilang. Sakit nyesek gitu. Gue sampai dimimpiin. Sampai dimimpiin gue. Wah, ulang. Sorry. Menyesal gitu ya. Nyesel kayak banget kenapa gua. sih gue nggak nyediain waktu buat lo gitu. Iya, dia tuh emang sebetulnya emang sering nelfonin gue. Lu di mana sih? Hilang nongkrong lah gitu. Pengen ketemu gue sama lu. Kangen ya, udah segala macem lo udah ngomong kayak gitu. Terus nggak lama meninggal ya. Dari Arkan kita belajar bahwa hargailah waktu. Betul. Betul, Smartisan, hargailah waktu untuk bertemu teman, sempetin buat ketemu teman. Tapi emang jujur gue juga sekarang udah jarang buat ketemu teman-teman gue sih. Iya, apa udah nggak punya teman? Bukan. Oh, bukan. Apakah teman gue menganggap gue adalah sebagai temannya? Iya, itu sih sebetulnya. Tapi kayaknya sekarang kita sudah ada dari Smartisan lagi nih yang ngirim cerita. Apa? Nah, dia tapi bilang, nanti ceritanya setelah sound manajernya nyanyi aja gimana mendingan ya? Kita keep dulu ya. Iya. Gak kerasa ya udah jam 12 malam itu iya artinya. Nih, sebenarnya masih banyak banget ya cerita-cerita yang masuk ke kita. Cuma sorry banget. Gak dibacain semuanya. Iya, karena kepepet sama waktu yang mana ini udah jam 12 kurang 1 menit ya. Berarti tandanya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Smartisan semua ya. Thank you banget udah dengerin kita dari jam 8 sampai jam 12 malam ini ya Raya. Iya bener banget. Dan ikutin terus acara-acara kita mulai dari Diantar Pagi, Diantar Siang. Dialog siang dan dialog senja bareng UC 1000. Nah. Dan nanti pagi itu ada Gifar ya. Iya. Nanti malamnya ketemu sama kita lagi. Yoi. Saya tune terus ya. Smartisan di 106 di On Data Smart Energy. Arkan Ganesh pamit. Pamit. Bye bye.